Harapan di tengah kelesuan gerakan sosial. Politik itu tidak selalu terjadi. Politik sebenarnya terjadi sangat sedikit atau jarang. Kutipan dari Zharongzhir dalam buku yang ditulisnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Disagreement, Politics and Philosophy yang diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1999. Kutipan di atas saya gunakan untuk mengawali tulisan ini dalam rangka menanggapi beberapa karya tulis Gunawan Muhammad yang berkaitan dengan pemikiran filosofis Zharongzhir. Zharongzhir adalah salah satu filsuf kontemporer Prancis yang dikenal dengan pemikirannya tentang kesetaraan. Pemikiran filsafatnya mencakup kesetaraan dalam pendidikan, politik, dan seni. Karya-karya filsuf kelahiran Aljazair yang masih hidup ini berhasil menarik tanggapan para pemikir filsafat di Prancis maupun di negara lainnya. Kelesuan gerakan sosial yang terjadi pada 2 dekade terakhir ini membuat karya-karya Zharongzhir tentang kesetaraan banyak diulas, diperdebatkan, dan ditafsirkan untuk memaknai fakta-fakta sosial. Gunawan Muhammad atau QM adalah salah satu pemerhati dan pembaca serius karya-karya filsafat yang beberapa kali juga mengulas dan menggunakan pemikiran Zharongzhir dalam tulisan-tulisannya, misalnya di catatan pinggir majalah Tempo maupun artikel lainnya. Beberapa istilah kunci dalam pemikiran Zharongzhir. Sebelum menanggapi lebih lanjut terhadap karya-karya QM tentang Zharongzhir, saya ingin menyampaikan sejumlah pengertian kunci dalam pemikiran filsafat Zharongzhir agar ulasan ringkas ini terasa mengalir. Beberapa istilah kunci tersebut adalah tentang politik, polis atau oleh QM diterjemahkan sebagai polisi, the wrong atau demos yang dalam hal ini saya menerjemahkan sebagai yang salah, dan kesetaraan. Pengertian politik dalam pemikiran Zharongzhir bukanlah sebuah bentuk tata pemerintahan, pemilihan umum, partai politik, perdebatan para anggota DPR dalam rapat-rapat di parlemen, atau bentuk-bentuk kegiatan untuk merebut kekuasaan. Politik adalah gangguan terhadap tatanan sosial mapan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dihitung atau luput dari hitungan dalam rangka menguji kesetaraan. Berikut ini adalah kutipan dari Zharongzhir. Politik adalah ruang tindakan orang-orang kebanyakan yang selalu berada dalam perselisihan. Hubungan antara bagian-bagian yang hanya menjadi bagian dan mereka yang dianggap tidak pernah setara dengan keseluruhan yang punya bagian tersebut. Politik ada melalui gerakan kuat untuk melepaskan diri dari kebiasaan sebuah penilaian bahwa ada bagian yang tidak memiliki bagian dan yang bukan apa-apa. Politik diawali oleh yang salah. Yang salah di mana mereka menyebabkan munculnya politik bukanlah kerusakan yang harus diperbaiki. Ini adalah kemunculan mereka yang tidak dapat diukur atau incommensurable pada inti pembagian lembaga-lembaga yang berhak bicara atau speaking bodies. Politik tidak terjadi karena seseorang dengan keistimewaannya untuk berbicara menempatkan kepentingannya di masyarakat umum. Politik terjadi karena mereka yang tidak punya hak untuk dihitung sebagai pengada atau manusia yang berbicara, membuat diri mereka dihitung. Secara tegas, Zharongzhir membedakan antara politik dan polis. Hal ini memperjelas pemikirannya bahwa tidak semua tindakan bisa disebut politik. Menurutnya, jika semua dapat disebut politik, maka politik itu tidak ada. Ringkasnya, polis adalah tatanan sosial dominan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian untuk orang-orang yang dianggap berguna dalam tatanan tersebut. Pembagian itu berdasarkan prinsip utama yang disebut arche, yaitu kriteria untuk menentukan kelayakan seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur atau memerintah. Kriteria tersebut dianggap melekat pada mereka secara alamiah atau terberi. Misalnya, keningratan, umur yang lebih tua, kepakaran, kekayaan, dan bakat. Berikut adalah kutipan tulisan Zharongzhir.
Polis atau tatanan sosial adalah sebuah tatanan kesatuan-kesatuan yang menentukan bagaimana cara bertindak, cara berada, dan cara berkata-kata, serta melihat bahwa kelompok-kelompok tersebut ditentukan berdasarkan nama yang menunjuk tempat atau peran tertentu. Inilah sebuah tatanan tentang apa yang bisa dilihat dan dikatakan, yang menentukan bahwa suatu aktivitas terlihat, sedangkan aktivitas lainnya tidak terlihat. Bahwa berbicara dipahami sebagai diskursus, sedangkan yang lain sebagai suara yang gaduh. Ronsier menyebut orang-orang yang tidak dihitung sebagai bagian dari tatanan dominan sebagai the wrong, atau yang salah, atau dia juga sering menyebut sebagai demos. Ada beberapa ciri yang bisa saya sarikan dari tulisan Ronsier dalam buku Disagreement. Bisa diteliti di halaman 21 hingga 60. Pertama, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memerintah karena prinsip alamiah, tidak punya pengetahuan, serta dianggap tidak punya peran dan berguna di dalam tatanan sosial. Kedua, keberadaannya dianggap berbahaya karena akan mengacaukan tatanan. Ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, atau ringkasnya, kemampuan berpikirnya tidak cukup untuk menjadi rekan yang setara. Mereka bisa memahami perintah dan mematuhinya, tetapi tidak bisa menentukan perintah untuk dirinya sendiri. Ronsier memberi contoh budak. Berikut kutipannya, budak adalah seseorang yang terlibat dalam berpikir sejauh hal itu untuk mengenalinya, tetapi tidak memilikinya. Keempat, belum ada dalam menu tatanan sosial dominan. Ketika orang-orang tidak hitung dalam tatanan sosial tersebut mengganggu kemapanan tatanan berdasarkan kesetaraan sebagai titik tolaknya, lalu tatanan tersebut berubah, atau lebih tepatnya bertransformasi, maka politik terjadi. Kesetaraan dalam pemikiran Ronsier menyasar dua hal, yaitu kesetaraan berbicara atau speech, dan pembagian-pembagian ruang indrawi, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai the distribution of the sensible dalam tatanan masyarakat. Bangunan gagasan kesetaraan Ronsier adalah kesetaraan bagi setiap orang dan semua orang. Gagasan itu melampaui pengertian pembagi-bagi secara rata sama bagi semua orang, atau membagi berdasarkan kapasitas dan seberapa besar peran seseorang atau kelompok. Kesetaraan dalam hal ini pada akhirnya adalah ketiadaan arhe, sifat kontingen dari setiap tatanan sosial. Selain itu, Ronsier menempatkan kesetaraan sebagai pengandaian, titik tolak, dan kontingen dalam tatanan sosial dominan. Kesetaraan terjadi jika orang-orang yang tidak dihitung tersebut mengujinya atau memverifikasinya melalui tindakan mempertanyakan atau mengganggu kemapanan tatanan sosial dominan. Jadi, kesetaraan bukanlah bagian dari etika atau tujuan akhir dari sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang. Dari sini, penjelasan selanjutnya adalah bahwa tatanan sosial dominan atau yang disebut polis tadi bukanlah sebuah ontologi, melainkan kontingen atau tidak ajak. Tatanan itu bisa diubah atau lebih tepatnya ditransformasi, walaupun tatanan tersebut seringkali sangat kokoh, sehingga sulit untuk digoyahkan oleh mereka yang tidak dihitung. Keberhasilan mengubah tatanan dominan juga bergantung pada kekuatan yang dimiliki dan militansi kehendak. Militansi yang dimiliki oleh orang-orang yang tak dihitung itu. Kekuatan kehendak juga merupakan sesuatu yang kontingen. Oleh karenanya, politik jarang terjadi. Sang Antah. Sang Antah, diksi indah ini digunakan oleh GM untuk menerjemahkan orang-orang yang tidak dihitung dalam tatanan sosial. Penggunaan diksi Sang Antah di dalam artikel berjudul Demokrasi dan Kekecewaan tepat menggambarkan pengertian the wrong atau demos dalam pemikiran Ronsier.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, antah berarti orang yang tidak berguna dalam masyarakat dalam hal ini, atau sesuatu yang kurang baik. GM tidak memberikan penjelasan khusus mengapa ia menggunakan huruf kapital di awal kedua kata tersebut. Di dalam filsafat, penggunaan huruf kapital di awal sebuah kata biasanya memiliki pengertian tertentu yang menunjuk pada makna tertentu atau membedakannya dari kata lain yang ditulis sama. Misalnya, kata other dengan O kapital dan other dengan O huruf kecil dalam pemikiran Emmanuel Levinas merupakan dua pengertian yang berbeda walaupun kata itu sama, hanya berbeda huruf awalnya saja. Di dalam artikel tersebut, GM juga menggunakan istilah turah. Turah adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti berlebih. Saya menduga GM menafsir the wrong sebagai turah adalah merujuk pada istilah suplemen dari pemikiran Rongsier tentang the wrong. Menurut Rongsier, ketika the wrong berhasil mentransformasi tatanan sosial sehingga ia atau mereka yang sebelumnya tidak dihitung menjadi dihitung, maka ia atau mereka menjadi suplemen dalam tatanan itu. Berikut adalah kutipan dari Rongsier. Demos adalah orang-orang kebanyakan, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai people, yang menjadi suplemen. Saya menerjemahkan sebagai tambahan pada bagian dari komunitas. Dalam hal ini saya menafsirkan sebagai yang dihitung dari semula yang tidak diperhitungkan, yang berlawanan dengan segala bentuk kualifikasi untuk memerintah. Kutipan lain yang terkait dengan suplemen, mereka adalah suplemen abstrak dalam hubungannya dengan segala bentuk perhitungan aktual terhadap bagian-bagian dari populasi tentang kualifikasi mereka mengambil bagian di dalam komunitas. Jadi, dugaan saya tidak tahu apakah ini benar atau salah ketika GM menulis tentang the wrong dan kemudian diterjemahkan sebagai turah. Jika dugaan saya benar, menurut saya, penggunaan kata turah kurang pas dalam konteks the wrong dalam pemikiran Rongsier. Kata turah menurut saya tidak sepenuhnya bisa menggambarkan tentang the wrong sebagai suplemen dalam tatanan sosial yang bertransformasi karena verifikasi kesetaraan yang dilakukannya. Lalu, siapa saja yang bisa disebut sang antah? Juga tepat digambarkan GM dalam artikel berjudul Representasi yang dimuat di Tempo 2 Oktober 2011. Di dalam artikel ini, GM menyampaikan kelemahan praktik demokrasi liberal saat ini yang menampilkan para wakil rakyat, dalam hal ini DPR, kabinet, para penegak hukum yang korup, angkuh, dan sangat jauh dari orang-orang yang teraniaya. GM menyebut orang-orang teraniaya ini adalah mereka yang tak masuk hitungan dalam percaturan kekuasaan. Umat Ahmadiyah yang dibakar rumah ibadahnya dan diusir bahkan dibunuh. Orang Kristen yang dicegah menggunakan gereja mereka, buruh tambang yang digaji begitu tak adil, pekerja seks yang diusir, seniman yang dilarang karyanya. Jika waktu ditarik mundur ke belakang, yaitu sebelum 1965, tulisan GM tentang gagasan-gagasan manifest kebudayaan yang mengisahkan pemasungan kebebasan para penyair untuk menulis di luar agenda revolusi dapat menjadi contoh orang-orang yang bisa disebut sang antah. Doktrin revolusi didesakkan pada waktu itu menjadi agenda kebudayaan yang salah satunya memaksakan semua karya sastra untuk ditulis untuk tujuan revolusi. Ketika tidak menulis isi yang menunjukkan penekanan tujuan akhir revolusi, atau jika berani mengkritik kebijakan revolusi yang mengarah kepada sosialisme, maka karya seorang penyair bisa dilarang, beredar atau ditangkap. Semua pintu tertutup untuk ekspresi gagasannya dalam karya sastra atau bentuk seni lainnya. Demokrasi dan kekecewaan. Kisah seorang perempuan muda bernama Nia, aktivis yang pernah bergabung dalam demonstrasi besar di lapangan Tahrir, Mesir pada 24 Januari 2011
saya gunakan untuk mengawali tanggapan terhadap topik kekecewaan pada demokrasi. GM dalam artikel berjudul "Kemudian" yang dimuat di Tempo 2 Februari 2012 menyinggung tentang nostalgia optimisme para demonstran, termasuk Nia, yang telah berhasil menggulingkan Presiden Mubarak. Pada waktu itu, mereka penuh harap akan terjadinya perubahan. Namun setelah 1 tahun berlalu, situasi ternyata belum berubah. Militer masih berkuasa, harga pangan dan bensin masih tinggi. Seakan-akan kedua hal itu berhubungan. Memang bagi banyak orang, ada jalan terang yang mulai terbuka, yaitu berlangsungnya sebuah pemilihan umum yang bebas, yang pertama kali bahkan dalam 60 tahun. Siapapun yang menang adalah suara rakyat banyak yang sah. Lebih lanjut, Gunawan Muhammad berandai-andai. Jika ada pertanyaan, lalu setelah itu apa? Seorang Indonesia yang lebih tua ketimbang Nia akan menjawab dengan kearifan yang sedikit murung. Nah, harapan mudah jadi kenangan. Perubahan besar dalam politik biasanya dibuka dengan kebebasan yang luas perbaikan hidup. Contoh di Indonesia, tahun 1945, 1958, 1966, 1999, dan titik-titik mungkin entah ke depan ada apa lagi. Namun, yang kemudian yang tersisa adalah nostalgia. Seperti yang kalian rasakan di Mesir hari ini. Dan harapan yang tanggal. Cerita dalam artikel Gunawan Muhammad di atas menjadi awal yang pas untuk mengupas gambaran kekecewaan terhadap demokrasi liberal untuk masuk dalam pembelaan Zarongsier terhadap demokrasi. Apabila artikel kemudian ini dibaca secara berurutan dengan artikel lainnya yang berjudul demokrasi dan kekecewaan, maka saya menangkap bahwa penafsiran Gunawan Muhammad terhadap pemikiran filsafat Rongsier tentang demokrasi cukup tepat. GM menuliskan bahwa demokrasi terdiri dari 2 makna dan 2 gerak, yaitu demokrasi sebagai bentuk lembaga dan prosedur, serta demokrasi sebagai laku. Dalam istilah Rongsier, demokrasi sebagai bentuk lembaga dan prosedur adalah polis atau la police dalam bahasa Perancis. Sedangkan demokrasi sebagai laku adalah politik atau la politik. Yang pertama berkaitan dengan menata atau membagi-bagi oleh para oligarkis. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan laku orang-orang tak dihitung yang menguji kesetaraan dengan mengganggu atau mempertanyakan tatanan dominan. Dalam artikel Demokrasi dan Kekecewaan, GM menampilkan sejarah masa lalu di mana tuntutan pembubaran parlemen pada 1958 yang ditanggapi oleh Presiden Soekarno dengan membubarkan parlemen dan mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin. Setelah peralihan kekuasaan ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, diubah menjadi demokrasi Pancasila yang berkembang menjadi praktek otokrasi hingga dilengserkan oleh demonstrasi besar pada 1998 yang berujung pada pengunduran diri Soeharto. Order reformasi yang ditandai oleh peristiwa 1998 berkembang pada kembalinya demokrasi liberal yang dengan ditandai penyelenggaraan pemilu secara reguler, partisipasi rakyat memilih para wakilnya melalui partai politik, penyusunan legislasi oleh para anggota dewan, serta aneka pengawasan pelaksanaannya. Secara khusus, saya ingin menambahkan tentang euforia rakyat dari berbagai latar belakang dan hierarki sosial menggemakan suara untuk mengusung calon presiden dari kalangan rakyat biasa pada 2014 hingga berhasil menempatkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden. 5 tahun kemudian, walau sejumlah kekecewaan muncul pada Jokowi karena dianggap mengingkari beberapa janji sebelum terpilih, rakyat kembali memilihnya dengan salah satunya menggemakan citra pelanggar HAM terhadap pihak lawan politiknya. Walau sejumlah kekecewaan muncul, salah satunya dalam wujud demonstrasi besar yang melibatkan mahasiswa di DPR dan di banyak tempat untuk menolak RUU, KUHP, dan Omnibus Law, tampaknya publik masih menaruh kepercayaan pada demokrasi liberal ini. Dengan kata lain,
Walau kadar kekecewaan tersebut semakin menguat di sana-sini, namun bentuk demokrasi liberal ini layak untuk dijalani. Kembali pada artikel Demokrasi dan Kekecewaan yang ditulis oleh Gunawan Muhammad, GM mengaitkan peristiwa-peristiwa ketegangan oleh tuntutan perubahan di atas dengan memperkenalkan pemikiran Rancière tentang politik. Ringkasnya, GM cukup tepat memaparkan pemikiran Rancière dan menggunakannya untuk menelaah bahwa ketegangan terjadi antara polis dan politik. Polis, atau diterjemahkan sebagai polisi atau sang penjaga, kata GM, bersifat oligarkis yang dalam hal ini terus berusaha membunuh politik, yaitu politik yang dilakukan oleh sang antah untuk menuntut kesetaraan, atau lebih luasnya GM menyebut menuntut keadilan. Berdasarkan pada penjelasan GM yang saya parafrase pada paragraf di atas, saya menafsir bahwa GM memaknai demokrasi di mana politik ada di dalamnya. Demokrasi dalam hal ini bukanlah bentuk pemerintahan demokrasi liberal, melainkan demokrasi menguji kesetaraan atau menggunakan istilah GM menuntut keadilan yang dilakukan oleh para sang antah atau yang turah terhadap tatanan dominan yang berkuasa atau memerintah. Dalam hal ini, dalam kerangka pemikiran Rancière disebut sebagai polis. GM tampaknya juga terinspirasi dan terkuatkan harapannya terhadap demokrasi melalui pemikiran Rancière ini. Berikut ini adalah kutipan dari artikel Demokrasi dan Kekecewaan yang merujuk pada telaah tersebut. Dengan memakai pemikiran Rancière, saya berharap dapat menunjukkan bahwa kekecewaan terhadap demokrasi liberal adalah sesuatu yang sah dan harus dinyatakan. Satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah selalu dengan setia mengembalikan politik sebagai perjuangan. Jalan yang ditempuh tak bisa dirumuskan sebelumnya. Selalu diperlukan keluasan untuk memilih metode, baik melalui perundang-undangan atau justru melawan perundang-undangan, baik melalui partai ataupun melawan partai. Kutipan tersebut sejalan dengan pembelaan Rancière terhadap demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi oleh para demos atau yang salah atau sang antah untuk mempertanyakan atau mengganggu tatanan sosial dominan. Demokrasi sebagai disensus yang mengganggu aneka konsensus yang dibuat oleh para oligarkis yang berkuasa dalam pemerintahan maupun tatanan masyarakat dominan. Di dalam tatanan demokrasi liberal, politik yang digerakkan sang antah untuk menguji atau mendasarkan kesetaraan memungkinkan untuk terjadi tanpa harus takut ditumpas. Berikut ini adalah kutipan agak panjang dari tulisan Rancière yang menunjukkan pembelaannya terhadap demokrasi ala Rancière. Kita hidup dalam negara hukum oligarkis. Dengan kata lain, di negara di mana kekuasaan oligarki dibatasi oleh pengakuan ganda terhadap kedaulatan umum dan kebebasan individual. Kita tahu keuntungan-keuntungan negara seperti ini demikian pula dengan keterbatasan-keterbatasannya. Mereka mengadakan pemilihan-pemilihan umum yang bebas. Pemilihan-pemilihan umum tersebut pada dasarnya memastikan bahwa personil dominan yang sama direproduksi, meskipun di bawah label-label dapat diganti. Namun, kotak-kotak suara secara umum tidak dicurangi dan seseorang dapat memverifikasinya tanpa risiko mempertaruhkan nyawa seseorang. Pemerintahannya tidak korup, kecuali dalam kontrak publik di mana administrasinya dikacaukan dengan kepentingan pihak-pihak yang dominan. Kebebasan-kebebasan individual dihormati, meskipun di sini ada pengecualian-pengecualian khusus untuk dilakukan dengan apapun yang berhubungan dengan perbatasan dan keamanan teritorial. Ada kebebasan pers. Siapapun yang ingin memulai dengan koran atau stasiun tanpa dukungan kekuatan finansial akan mengalami kesulitan yang serius. Namun, dia tidak akan dijebloskan ke penjara. Hak-hak untuk berserikat,
Berkumpul dan berdemonstrasi menjadi kehidupan demokrasi organisasi, yaitu kehidupan yang independen dari arena negara. Jaminan dalam tanda kutip sebenarnya adalah kata yang ambigu. Kebebasan-kebebasan tersebut bukanlah pemberian dari para oligark. Mereka dimenangkan melalui tindakan-tindakan demokratis dan hanya dijamin melalui tindakan seperti itu. Hak asasi manusia dan warga negara adalah hak bagi mereka yang memperjuangkannya menjadi sebuah kenyataan. Bagi penghuni tatanan sosial dominan, keberadaan sang antah mengganggu. Menurut saya, ekstrimnya begini. Kalau bisa disingkatkan, kenapa tidak? Ketiadaannya akan membuat tatanan menjadi adem ayem, tak lagi gaduh. Untuk meredam kegaduhan dan ketegangan, tatanan dominan berusaha mengendalikannya. Gunawan Muhammad dalam artikel berjudul Demos menyebut rasa cemas untuk menggambarkan ketidaknyamanan para oligark terhadap potensi kemunculan sang antah. Dalam hal ini adalah rakyat atau kerumunan yang lebih banyak dianggap pembuat gaduh itu. Ini tambahan saya ya. Di abad ini kita bicara tentang rakyat. Kadang disebut sebagai massa, begitu kata GM, dengan cara yang lebih hormat. Yang menarik ialah, ditutupi atau tidak, orang sebenarnya tetap cemas dalam memandang rakyat yang terhormat itu. Namun, harapan terhadap demokrasi adalah kabar gembira bagi sang antah. Saya ingin menambahkan tulisan Rongsier ini untuk sekedar menegaskan tafsir Gunawan Muhammad terhadap nuansa harapan pada demokrasi. Menurut Rongsier, demokrasi sama telanjangnya dalam hubungannya dengan kekuatan kekayaan, seperti halnya kekuatan kekerabatan yang saat ini datang untuk membantu dan untuk menyainginya. Demokrasi tidak berdasarkan pada segala hal yang alamiah, bukan pula berdasarkan pada jaminan bentuk kelembagaan. Demokrasi tidak ditanggung oleh segala hal yang berkaitan dengan keharusan sejarah dan tidak pula memikul apapun. Demokrasi hanya dipercayakan pada keajegan tindakan khususnya. Demokrasi dapat memicu ketakutan dan juga kebencian di antara mereka yang biasanya menggunakan kepakaran pemikiran. Namun, di antara mereka yang tahu bagaimana berbagi dengan setiap orang dan semua orang tentang kesetaraan, kekuatan akal budi, demokrasi sebaliknya dapat menginspirasi keberanian dan oleh karenanya menjadi sukacita. Di dalam tafsiran Gunawan Muhammad terhadap pemikiran Rongsier tentang politik, saya menangkap ada dua hal yang terasa kurang tepat penggambarannya, yaitu pada penekanan GM bahwa laku adalah, menurut GM, tindakan yang terus-menerus merebut monopoli atas kehidupan publik dari pemerintahan yang oligarkis. Yang saya cermati adalah, pertama, pada frasa terus-menerus di dalam kalimat tersebut. Hal ini saya kaitkan dengan penafsiran saya terhadap makna kontingensi dalam politik dan kehendak sang antah atau the wrong atau yang salah. Karena keduanya kontingen atau tidak ajet, maka kekuatan kehendak dari para sang antah tersebut juga tidak ajet. Kehendak bisa terpicu kapan saja ketika diri sang antah merasa teremansipasi yang membawanya pada sebuah kesadaran bahwa dirinya setara dengan orang lain yang berada di tatanan sosial dominan itu. Atau sebaliknya, kehendaknya tidak terpicu untuk bergerak mempertanyakan logika ketidaksetaraan dari tatanan dominan itu. Kedua, pada frasa merebut monopoli atas kehidupan publik dari pemerintahan yang oligarkis. Saya menafsirkan frasa ini sebagai sang antah mengambil alih, dalam tanda kutip, monopoli atas kehidupan publik dari para oligark. Menurut saya, frasa ini dekat dengan makna revolusi. Sementara itu kondisi pasca demokrasi yang diakibatkan oleh gangguan sang antah terhadap tatanan dominan adalah transformasi tatanan. Artinya, tatanan yang terdahulu masih ada di dalamnya dan merupakan
dan berubah karena penyisipan atau suplemen keberadaan sang antah yang kini telah menjadi oligark. Dari bacaan saya terhadap pemikiran para anggota Manifest Kebudayaan pada tahun 60-an, yang di dalamnya termasuk GM, mereka bukan penganut memikir revolusi yang merombak semua tatanan menjadi tatanan yang sama sekali baru. Namun, khusus untuk frasa ini, menurut saya, terlalu kiri dalam konteks terhadap pemikiran Ronsier. Terima kasih. Pada kami tanpa nama itu, kembali wajahmu, mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak datang dan kita membikinnya